Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sholat fardu 5 waktu. Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat yang diwajibkan sebanyak 5 waktu sehari semalam yang biasa kita kenal dengan nama sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Dasar hukum perintah sholat fardu. Sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan sholat menjadi penanda untuk membedakan antara orang yang kafir dan muslim. Dan di sini ada syarat wajib sholat. 1. Beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. 2. Telah memasuki akil balik, namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah sholatnya selama sudah muayyin, mampu membedakan. 3. Tidak hilang akalnya karena gila atau pingsan karena obat bius. Perkara-perkara yang membatalkan sholat. 1. Datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. 2. Menempelkan najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. 3. Mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk membicara atau 1 huruf namun sudah bisa dipahami. Contoh, jangan berdiri, duduk, dan seterusnya. 4. Tertawa lebar ketika dalam sholat. 5. Makan dan minum meskipun sedikit. 6. Murtad ketika dalam sholat. 7. Gila ketika dalam sholat. 8. Berpaling dari arah kiblat. 9. Tersingkapnya pakaian sehingga terbuka aurat. 10. Meringkas rukun sholat seperti ruku dan istiqdal dijadikan satu sehingga dari ruku langsung sujud. 11. Ragu terhadap niat yang telah dilakukan, misalnya duhur atau asar ini. 12. Mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya, misalnya sholat duhur niatnya diganti dengan sholat gerhana matahari. 13. Niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya. 14. Bimbang dalam sholatnya, apakah akan meneruskan atau membatalkannya. 15. Mengantungkan pembatalan sholatnya pada suatu perkara. 16. Sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat. 17. Sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersanda gurau. 18. Mencampur aduk rukun sholat, contoh mendahulukan rukun tertentu dan mengakhirkan yang lain di luar ketentuan. 19. Bermakmum pada orang yang sholat tidak sah seperti qauda orang kafir. 20. Sengaja memanjangkan rukun yang pendek. 21. Mendahului atau mentinggi 2 rukun yang merupakan perbuatan fi'li yang dilakukan imam tanpa undur. 12. Mengucapkan salam sebelum waktunya. 23. Mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niat membarawi sholat. 24. Dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri. Di sini ada syarat sah sholat. 1. Beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. 2. Dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan, dan seterusnya. 3. Tidak hilangnya akalnya. 4. Masuk waktu sholat. 5. Suci dari hadas kecil. 6. Suci dari
najis baik mukafah, muhafizdah, dan muhalaldah. 7. Menutup aurat. 8. Menghadap arah kiblat. 9. Berniat. 11. Mewalah tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat. 12. Tidak berbicara kecuali yang berkaitannya dengan bacaan-bacaan dalam sholat. 13. Tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat. Tidak mengunyah atau makan dan minum. Rukun sholat fardu 5 waktu. 1. Niat. 2. Berdiri jika mampu. 3. Takbiratul ihram, takbir awal sholat. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Rukun dengan tumaninah. 6. Iktidal dengan dumaninah. 7. Sujud dengan tumaninah. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumaninah. 10. Membaca tasyahud. 11. Membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. 12. Membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan. 13. Tertib urutan. Tata cara melaksanakan sholat mengandung pelaksanaan 3 aspek ketentuan, yaitu rukun sholat, sunnah, ab'al, ab'ad, dan sunnah hay'ah. Pengertian rukun sholat, sunnah, ab'ad, dan sunnah hay'ah. Rukun sholat adalah seluruh ketentuan yang harus dipenuhi selama melaksanakan sholat berlangsung. Sunnah ab'ad merupakan ketentuan yang sangat dianjurkan untuk dipenuhi selama melaksanakan sholat. Sunnah hay'ah merupakan ketentuan yang dianjurkan untuk memenuhi selama sholat berlangsung. Perbedaan pelaksanaan rukun antara laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan rukun-rukun sholat laki-laki dan perempuan dalam rukuk dan sujud merenggangkan antara siku dari merapatkan bagian-bagian yang kedua lambungnya dan mengangkat direnggangkan. Perut menempel pada perut agar menjauh dari kedua paha dan ketika sujudkan rukuk kedua lututnya saling menempel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.